Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Siang di bulan Ramadan kita manfaatkan selalu untuk berbuat kebaikan. Malam hari perbanyak baca Al-Quran. Ramadan jadi penerang bagi hati yang remang-remang. Apa kabarnya pemirsa? Semoga selalu sehat dan semangat di bulan Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, pemirsa, kembali bersama saya Mugi Zainal di jelang iftar kali ini. Masya Allah ya. Dan kali ini juga masih saya bersama dengan jamaah dari Taklim Mawar Al Hidayah Tangerang Selatan. Apa kabar semua? Alhamdulillah baik semua ya, Masya Allah, senang ya berjumpa kembali dengan sahabat-sahabat soleha, insya Allah calon penghuni surganya Allah. Amin. Ya, pemirsa dan juga sahabat salihaku semuanya, salah satu ciri orang yang bertakwa kepada Allah adalah mereka yang memuliakan orang tua. Masya Allah. Nah, kali ini kita akan membahas tema di jelang iftar adalah memuliakan orang tua. Dan Masya Allah saya senang sekali hari ini ya, karena di samping saya juga sudah ada dua narasumber yang cantik-cantik. Masya Allah ya. Kita langsung berkenalan bersama beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ustazah Dr. Haja Lilis Fauzia Balkis SHI MAEK. Waalaikumsalam. Sehat ya Ustazah? Alhamdulillah. Masya Allah, terima kasih sudah hadir ya. Ya pemirsa, beliau adalah dosen Unida di Bogor dan juga pengasuh yayasan Mam Alfat Wali Songo Bogor. Nggak macet tadi kan, Bun? Alhamdulillah berkah karena mau hadir di sini. Masya Allah ya. Dan satu lagi narasumber kita, ini dia adinda kita ya, Neng Mandarika. Apa kabarnya Neng? Masya Allah, alhamdulillah baik. Sibuk tapi hari ini senang ya bisa senang hadir banget, ya senang banget, di jelang iftar ya. Pemirsa, beliau adalah founder di Hamdallah Management dan juga songwriter, Masya Allah, dan konten kreator. Jadi kalau mau bikin kreator konten itu bisa dong ke Neng Manda? Bisa, insya Allah. Masya Allah ya. Baik. Ya, sahabat salihaku semuanya dan juga pemirsa di rumah, tema kita adalah memuliakan orang tua. Ya, Ustazah Balkis, Ya. pengen nanya langsung ke Ustazah nih. Baik. Ustazah, bagaimana sih Ustazah dalam Islam ya makna definisi memuliakan orang tua? Ya, silakan Ustazah Balkis. Terima kasih Bunda Mugi, permisi Bunda Manda. Jamaah, ketika kita mendengar memuliakan orang tua, sepertinya merinding atau itu hal biasa? Merinding ya. Terharu kalau gitu, ya. kita buka surat Al-Ahqaf ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Wa waswainal insana biwalidayhi ihsana. Sesungguhnya telah diwasiatkan kepada manusia biwalidayhi ihsana, yaitu bagaimana kita harus berperilaku baik terhadap orang tua. Kenapa sih dalam Al-Quran sampai ada kalimat berperilakulah yang baik kepada orang tua? Karena kata-kata selanjutnya dalam ayat itu adalah hamalathu ummuhu kurhan. Ketika ibumu mengandung itu susah payah. Wa wada'athu kurhan. Ketika melahirkan pun susah payah. Sehingga wa hamluhu wa fisoluhu salasuna syahran. Kalau dihitung-hitung dari hamil kemudian menyapih itu kurang lebih 30 bulan. Kalau kita waktu bayi ya, waktu bayi digendong sama orang tua kita selama 30 bulan, mau ke dapur, kadang ke kamar mandi pun kita ajak ya bayi kita. Tapi apakah ketika orang tua kita sudah tua, apakah kita bawa-bawa? Apakah kita gendong-gendong? Yang ada ketika sudah sepuh, hanya kita baringkan di atas tempat tidur. Jangankan untuk mengajak kemana-mana, hanya sekedar orang tua mengajak bicara pun kita sudah kayaknya udah, aduh kesel, ngomong apaan sih mama? Itu.
Kemudian layaknya, idealnya ketika perjuangan seorang orang tua seperti itu, utamanya adalah ibu, maka doa apa yang harus kita baca? Doa ini memberikan makna idealnya seperti apa seorang anak terhadap ibunya. Tapi mungkin agar dijelaskan lebih panjang lebar, mungkin akan ada jeda Bunda ya, biar lebih panjang. Nanti kita akan bahas lagi ya, Ustazah Balkis, dan untuk sahabat Soleha semua dan juga pemirsa di rumah, kita akan nanti nyambung lagi ya pembahasan ini. Tapi kita jeda setelah yang ke satu ini, jelang iftar akan kembali lagi bersama Anda semua. Ya pemirsa dan sahabat Taklim Mawar Al Hidayah Tangerang Selatan. Alhamdulillah. Masya Allah, kita lanjut kembali tadi ya, Ustazah Balkis, mengenai tentang memuliakan orang tua dalam Islam. Baik, ini masih melanjutkan ayat yang sama, yaitu Al-Ahqaf ayat 15. Di kata-kata terakhirnya bahwa bagaimana sih ketika kita dewasa harus berperilaku seperti apa. Di kata-kata terakhir ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatak. Ya Allah, berikanlah aku, tunjukkanlah aku rasa syukurku itu kepada Engkau seperti apa. Nikmata alayya wa ala walidayya, nikmat yang telah Kau berikan kepadaku, kemudian kepada orang tuaku, kemudian setelah itu wa'an a'mala, ya, kemudian aku harus berbuat apa? Sholihan yang dianggap itu perbuatan baik. Wa aslihli, perbaikilah perbuatan baikku ini, perbuatan amal ini layak atau tidak aku lakukan kepada orang tuaku, kepada diriku, dan fi dzurriyyati, dan kepada anak turunku. Jadi saking nikmatnya Allah memberikan nikmat kepadaku, kadang yang kita lupa adalah kenapa ya aku kok diberi orang tua seperti ini ya? Kenapa ya kok aku tidak diberi seperti mereka yang dilahirkan dari seorang pejabat dan sebagainya. Mungkin itu sampai situ dulu. Betul, jadi kalau mau minta sama Allah, loh kok saya nggak dilahirkan dari anak pejabat, dari orang yang kaya seperti itu. Tapi mungkin mereka belum begitu paham karena semua itu kan pasti ada baik dan tidaknya semua itu. Tapi kita jelasin lagi nanti ya, Ustazah. Nah, pengen nanya dulu juga nih sama Neng Mandarika ya. Mandarika pasti punya orang tua, ya kan? Nah, sejauh ini ya Neng, apa yang sudah Neng Manda lakukan untuk orang tua? Dan menurut Neng Manda, bagaimana peran orang tua Neng Manda sehingga bisa membuat Neng Manda jadi seperti ini sekarang? Ya silakan Neng Manda. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Mbak Mugi dan juga bunda-bunda Masya Allah yang hadir di sini, juga pemirsa di rumah. Masya Allah pertanyaannya itu membuat saya teringat kembali ya kepada orang tua di rumah. Masya Allah mereka luar biasa sekali tentunya ya Mbak Mugi. Yang sudah mereka tuh mendoakan yang pastinya. Mendoakan saya sebagai anak sehingga saya bisa mempunyai suami yang sampai saat ini dan juga anak-anak. Itu adalah berkat doa-doa mereka. Anak-anak saya sehat, saya pun sehat, pun dengan suami, itu Masya Allah. Jadi artinya banyak sekali hal-hal yang pengorbanan mereka kepada saya. Dan yang harus saya lakukan adalah tadi, mungkin harus banyak memberikan perhatian ya. Bunda-bunda semua dan juga pemirsa, kita kadang lupa. Bahwa apalagi saya yang sudah berkeluarga. Itu lupa sekali kadang-kadang memberikan perhatian ke orang tua. Nah, yang saya lakukan saat ini adalah ya tadi, memberikan perhatian lebih, karena mohon maaf ya orang tua saya juga di rumah, jadi saya ingin sedih ya karena orang tua di rumah juga sakit ya, ayah saya juga stroke gitu kan. Jadi Masya Allah perjuangan mereka, ya perjuangan mereka tuh, saya ini gugup kalau ngomongin orang tua karena tadi ya sangat-sangat terharu ya. Sensitif banget kalau ngomong masalah orang tua, dan alhamdulillah saya masih dikasih kesempatan Mbak Mugi karena orang tua saya masih sehat, masih
masih ada ya, walaupun sekarang memang diberi ujian stroke tadi orang ayah saya. Tapi Masya Allah, tabarakallah, inilah kesempatan saya gitu loh untuk membahagiakan mereka. Begitu juga dengan bunda-bunda di sini yang Masya Allah yang sudah menjadi seorang ibu ya. Kita semua wajib memuliakan mereka gitu loh. Apalagi kita tahu banget ya, ridhonya orang tua adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ya, kita kalau membicarakan orang tua tuh semua pasti terharu. Saya juga demikian ya, Neng Manda dan juga Ustazah Balkis ya, karena semua doa dari orang tua. Cuman yang kadang kita sedih banget ya nih Ustazah ya, kalau kita lihat di media sosial ya, saat ini banyak sekali juga ada anak-anak durhaka yang menelantarkan orang tua gitu kan, yang membentak ya, yang nauzubillah lah, yang sangat tidak layak gitu. Apa himbauan Ustazah kepada mereka semua? Mudah-mudahan banyak yang juga menonton acara TV RI kali ini ya. Apa himbauan dari Ustazah untuk mereka-mereka yang saat ini melakukan hal-hal yang tersebut? Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini ada pintu-pintu taubat untuk mereka. Ya silakan Ustazah. Ya, baik. Sekarang di berita-berita ini banyak viral, baik itu di TikTok ya atau Instagram dan sebagainya. Kadang anak membunuh orang tua karena warisan. Nauzubillah. Nauzubillah min dzalik. Kembali lagi tadi dikatakan bahwa allati an'amta alayya. Yang harus yang harus menjadi dasar buat kita adalah allati an'amta, yaitu yang telah memberikan banyak kenikmatan. Kadang ujian dari seperti Bunda Manda bahwa orang tuanya sakit. Ada ujian lagi diberikan orang tua umur panjang tetapi karakternya kembali seperti balita kecil, ya. Lebih kalau balita mungkin kita bisa tegur, bisa mengingatkan, tetapi kalau orang tua kita harus berpikir ulang karena beliau yaitu harus kita muasyarah bil ma'ruf, itu harus memperlakukannya dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian ada lagi yang tidak memiliki orang tua. Seperti misalnya saya tidak memiliki ayah dari usia 11 tahun. Nah, itu di satu sisi ada rasa kecemburuan ketika melihat orang lain berdiskusi, meminta nasihat kepada orang tuanya yang masih ada. Nah, itu dengan mengurusnya itu adalah ladang pahala bagi Bunda Manda. Yang mengurus orang tua yang begitu akhlaknya, misalnya kembali kepada anak kecil, itu pun adalah amal atau ladang ibadah untuk kita. Tetapi bagi pemuda khususnya ya mungkin generasi Z, generasi Alpha, kembali lagi tugas kita orang tua ya hanya mengingatkan, memberikan contoh, karena kembali lagi kepada orang tua karakter seperti itu. Atau bisa jadi kadang orang tuanya sudah mendidiknya dengan baik, tetapi ada faktor yang memberikan pengaruh buruk terhadap anaknya, yaitu faktor lingkungan. Nah, inilah peran kita meskipun sebagai tetangga, kadang kita kan udahlah biarkan anaknya. Tapi ini adalah tugas kita juga untuk memberikan pembelajaran kepada semua generasi Z, generasi Alpha. Generasi Z, generasi Alpha ini adalah anak-anak di bawah usia 20 tahun. Masya Allah. Masya Allah ya. Luar biasa. Ustazah Balkis dan juga Neng Mandarika serta sahabat-sahabat salehaku semua ya. Kita akan kembali lagi ya kajian ini, kita jeda terlebih dahulu ya. Dan untuk pemirsa di rumah, jangan kemana-mana karena kami tetap akan membahas tema memuliakan orang tua, akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa di rumah, apabila kita bertanya mengenai orang tua, rata-rata semua anak-anak yang berbakti pasti ada rasa haru yang mendalam. Ya Ustazah tadi sudah banyak juga menjelaskan ya bahwa sebagai ciri orang-orang yang bertakwa salah satunya memuliakan orang tua kita ya, dan juga Neng Manda juga udah menjelaskan. Dan saya tahu banget nih di antara teman-teman dari tadi udah nggak sabar mau nanya ke narasumber kita ya. Ya silakan yang mau bertanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surtina, saya mau bertanya sama Bu Ustazah, bagaimana caranya kita memuliakan orang tua yang sudah tidak ada? Oke, yang sudah meninggal ya. Iya. Ya, silakan. Ustazah Balkis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu amal yang tidak akan habis yaitu doa dari anak yang soleh.
Mudah-mudahan kita termasuk anak-anak yang soleh. Amin, Sehingga ya Allah alamin. setiap doa, kata-kata ini menjadi ladang pahala bagi orang tua kita. Nah, doa pastinya sudah hafal karena ini bacaan hafalan dari masa kecil Masa ya. kecil. Iya. Robbik firli warhami wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wah, udah hafal itu. Tapi permasalahannya dibaca atau tidak? Setelah sholat itu Sholat, dibaca ya. atau tidak? Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Wah, langsung setel lagi TV. Ikatan cinta belum selesai nih. Lihat gadget. Astagfirullahaladzim. Malam Jumat, orang tua sudah berkunjung, berharap ada doa yang dikirim dari anak-anaknya. Yang ada, aduh lagi bikin TikTok nih, live TikTok nih. Nanti biasanya ada kiriman-kiriman atau yang suka mandi nanti ada kirim mawar dan sebagainya. Iya. Nah, akhirnya lupa. Akhirnya lupa doa-doa yang kita hafal sedari kecil ya hanya sekedar hafalan saja dan kita, nak jangan lupa ya doanya seperti ini. Tapi idealnya adalah ketika setelah sholat kita berjamaah dengan anak kita pun ikut berdoa. Saya saat ini membiasakan putra saya dari usia 3 tahun itu dia yang memimpin doa. Masya Allah. Ya dari Robi Zidni, Robi Firli, Roban Hablana, dan dia ketika ngantuk baru kita bareng baca doanya. Masya Allah. Itu salah satu mengajarkan anak agar terbiasa setelah sholat mendoakan kita sebagai orang tua, karena kita pun mendoakan orang tua kita. Nah itu sebetulnya simpel sekali, tapi permasalahannya istiqomah atau tidak, Iya. continue atau tidak, atau hanya ya sudah berhenti di situ. Mungkin itu. Ya, jadi harus banyak-banyak mendoakan orang tua ya, Bu Surtinah ya. Dan setiap habis sholat itu yang jangan kita Sama lupa saya ya. tambahkan bahwa salah satu adalah hal yang membuat orang tua kita bahagia, menjaga kerukunan di antar keluarga. Iya. Orang Demikian, tua betul. wafat kadang sudah tidak ada Betul. silaturahim atau kadang telepon kalau butuh saja. Nah itu, tetapi dengan menjaga kerukunan itu adalah hadiah terbesar bagi orang tua. Masya Allah. Yang Terima terpenting juga selain mendoakan juga menjaga kerukunan antar saudara itu Iya, penting, silaturahminya juga yang terpentingnya, Masya Allah. Ya, masih ada yang mau bertanya nih, persilakan ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian mau bertanya sama Neng Mandarika. Ya, Bu. Saya mau nanya, Neng Manda kan sekarang sudah punya anak. Bagaimana caranya mendidik anak-anak sekarang? Masya Terima Allah. kasih. Saya banyak Silakan, Neng apa ya? Manda. Ini banyak ibu-ibu yang luar Ya. biasa senior. Saya masih banyak belajar, tapi Masya Allah, terima kasih Bunda Dian. Yang pasti saya mengajarkan ke anak-anak saya itu memberikan contoh ya. Saya masih ada orang tua lengkap, alhamdulillah. Jadi dari situlah saya memberikan pelajaran lah buat anak-anak saya bahwa saya harus menghargai orang tua saya. Saya memberikan perhatian ke orang tua saya seperti tadi Ustazah bilang, setelah sholat ya Ustazah ya, sama-sama mendoakan orang tua gitu, sama-sama mendoakan mereka agar senantiasa diberikan panjang umur, sehat. Jadi Masya Allah disitulah saya memberikan contoh ke anak-anak. Yang pertama sih contoh dulu itu, walaupun mungkin saya banyak banget kekurangan ya bunda-bunda, tapi berusaha untuk memberikan contoh. Kalau misalnya kita juga cuman kata-kata aja ya, nasihat ke anak itu kayaknya nggak kena ya Betul. Mbak Mugi, tapi kita harus memberikan contoh. Dari situlah insya Allah ketika kita memberikan contoh yang terbaik, yang baik buat anak kita, dari situlah insya Allah anak-anak juga akan terus melakukan kebaikan. Dan tadi yang utama adalah mendoakan kita nanti. Anak-anak itu sebenarnya satu investasinya tadi ya Ustazah, doa buat kita. Karena doa itulah yang akan nanti sampai kita yaumil kiamah nanti ya. Misalnya kita pun dia meninggal dunia, Iya. doa anak itu Masya Allah. Gitu. Masya Allah. Ada kata pepatah like mother like son. Betul. Itu ya. Jadi di mana itu anak nggak akan pernah jauh dari ibunya. Buah tidak jatuh Jatuh jauh dari pohonnya. Masya Nah, Allah. jadi Masya Allah. Jadi nih Ustazah, kadang di rumah
tangga ya. Bersyukurlah ya kalau rumah tangga itu ada orang tua yang memang sama anak deket gitu ya. Tapi terkadang maaf nih Ustazah, banyak juga kan anak-anak yang terlahir dari keluarga yang broken home. Kita mau menyalahkan siapa dalam hal ini Ustazah? Dan bagaimana cara terbaik untuk memberikan pengarahan kepada anak-anak yang liar karena mereka hasil dari broken home yang juga tidak baik dari lingkungan keluarganya, Ustazah? Gimana? Silakan Ustazah. Yang broken home kemudian dia tidak bingung dengan bimbingan Betul. orang tuanya ya. Kemudian, Ribut melulu gitu ya. dan tugas kita sebagai Ya tugas kita sebagai muslimah ya. tetangga itu ya. Betul mungkin sebagai sekali. tetangga. Nah itu kata-kata yang sering saya dengar seperti ini. Misalnya ada melihat anak yang broken home atau misalnya aktifnya itu luar biasa dan merugikan teman-temannya. Kata-kata yang kita ucapkan sebagai orang tua kadang, oh wajar dia anak broken home. Iya. Oh, yang ada malah tambah makian. Mengejasnya gitu Iya, ya. ya, malah Iya. jadi doa juga Tapi ya yang Ustazah. kita lupakan adalah bagaimana tanggung jawab kita, hablum minan nas, ya hubungan kita antar sesama manusia itu untuk ikut merawat, untuk ikut membimbing anak tersebut. Nah itu, jadi lupakan kata-kata yang tidak baik, tetapi kita kasih positive vibes-nya itu buat si anak tersebut. Entah itu dengan diberikan bimbingan, meskipun gak langsung seperti itu, tapi kita harus rayu dulu, misalnya beliin jajan. Iya, benar. Kemudian kita ajak ngobrol dari hati ke hati, mungkin itu lebih enak. Mungkin itu. Jadi pendekatan dari hati ke hati ya Emosional Ustazah ya. ya, emosional juga ya. Dan juga penting juga nggak Ustazah, anak tuh nggak harus takut sama orang tua ya. Maksudnya bukan dalam arti kata takut Iya. dalam tanda negatif ya. Tapi sahabat, teman, dan orang tua. Tapi jangan dijawab dulu. Ya, dan juga untuk Neman Narika jangan dijawab dulu ya. Dan untuk pemirsa, Masya Allah materi kita bagus banget. Untuk itu tetap bersama kami di Jelang Iftar. Kami kembali setelah yang satu ini. Sahabat Saleha Taklim Mawar Al Hidayah Tangerang Selatan. Alhamdulillah. Tetap semangat ya bunda-bunda. Masya Allah, kan sebentar lagi kita mau buka puasa nih. Masya Allah ya. Ya, Ustazah Balkis dan juga Neng Manda, kita lanjutin lagi obrolan kita tadi ya. Itu enak banget loh kalau misalnya kita sama anak tuh kayak seperti orang tua, seperti sahabat. Nah seperti itu, bagaimana sih cara kita menciptakan itu Ustazah? Silakan. Ya. Eranya sekarang itu udah beda lagi kayak era-era 80-an atau 70-an mungkin ya kata orang sih bilang begitu. Bahwa kalau dulu itu betul-betul ada jarak di antara orang di antara tua kita. dan anak ya. Ada gap Tapi ya. kalau sekarang sudah tidak bisa diterapkan seperti Betul, itu. betul. Yang ada kita tuh harus memposisikan sahabat Sahabat benar. Iya. kepada anak dan orang tua. Cuma permasalahannya kebablasan kadang yang saya lihat. Sebetulnya di satu sisi dia bisa tegas, tapi dia juga bisa menjadi seorang sahabat. Idealnya seperti itu. Tapi ada kebablasan, yang disebut kebablasan ini adalah ketika seorang tua takut terhadap anaknya. Takut Itu yang marahin sekarang. anaknya. Jadi kadang ada kasus Saking misalnya, sayang juga iya, Ustazah ya. anaknya kenapa nih nggak ngaji? Anaknya nggak mau, udah saya bilangin. Berarti usaha orang tuanya sebatas seperti itu gitu. Iya. Jadi kembali lagi menyerahkan kepada orang lain. Iya. Nah ini kan yang berarti anak takut ini sama orang tua. Bagaimana harusnya orang tua mencari cara biar anak ini suka ngaji atau ada kata-kata tegas bahwa ya nggak boleh seperti itu. Jadi tidak mesti harus bahwa anak tidak boleh takut sama orang tua, tetapi tidak Kebablasan juga, ya. Nah, Mungkin sayangnya tadi terlalu sayang banget jadi sampai anak ngomong apa juga akhirnya orang tua nggak tegas tadi kata Ustazah, Masya Allah. Dan ya. apakah kita juga boleh Ustazah memberikan hukuman kepada anak kita kalau misalnya udah tahu nih dia bersalah gitu? Gimana? jelas. Gimana nih? Bunda Manda? Ada nih, Manda. Selama ini bagaimana dengan anak? Kalau misalnya anaknya udah jelas salah nih, apa yang harus kita lakukan? Kadang-kadang kan hukuman juga sebuah ini ya, sebuah nasihat ya. Iya, Bagaimana? kalau misalnya terlalu berlebihan juga kita lihat dulu salahnya apa dulu kan, gitu. Yang pasti tegas tadi, hukuman tuh nggak harus tadi keras, ya kan? Betul, nggak Kita harus karena memukul iya, gitu ya. kita yang pasti kita memberikan dulu nih nasihat yang baik, Iya. yang jelas contoh-contoh tadi yang Iya. sudah Ustazah bilang. Dan di situ insya Allah anak-anak juga paham ya kalau kita juga memberikan
nasihat tadi gitu loh. Iya. Tidak harus keras tadi, tegas Iya. boleh, tegas gitu. Berarti ada ketegasan. ada tolak ukur bahwa panisnya itu seperti apa gitu ya. Poinnya itu seperti apa. Kalau kita tidak sepakati ada pemukulan dan sebagainya, berarti kita sepakati hukumannya apa nih kalau kamu nggak sholat atau kamu nggak ngaji, berarti kamu nggak boleh main HP pada hari ini sama ini. Atau misalnya poin jajanannya nanti dikurangi. Dikurangi, Nah, tapi gitu harus ya. ada kesepakatan, Iya, tidak iya. satu arah mungkin ya seperti itu mungkin Iya, ya. iya. Betul, Kalau betul. untuk anak-anak zaman sekarang seperti itu mungkin ya. Iya, kalau sekarang anak-anak zaman sekarang nih Iya. ya, pemirsa juga pasti merasakan ya Ya, ibu-ibu gimana, di rumah. Itu anak sekarang kalau kita kasarin, Iya. itu lebih lagi mereka. Lebih berani dibandingin anak zaman dulu. Kalau kita kan ke orang tua aja ya, dulu kayak gimana gitu ya. Tapi Masya Allah anak-anak zaman sekarang tuh luar biasa. Jadi kita juga harus tadi ya Iya. tegas, tapi juga tadi cara bersahabat. Bener-bener belajar parenting ya Nah, orang tua. Jadi parenting banget. nggak boleh berhenti belajar parenting Iya. itu. Karena dari situlah kita juga insya Allah mereka kalau kita mendidiknya benar, insya Allah mereka juga akan memuliakan kita sebagai orang tua. Dan Gitu. satu lagi nih Ustazah, harta yang halal di jalan Allah. Nah, insya Allah juga akan memberikan keturunan yang baik buat kita. itu penting banget. Bener nggak ini Ustazah? Saya mendengar kisah-kisah dari para orang-orang hebat, masyayikh, aimatus syahidin. Bagaimana sih kok bisa melahirkan anak-anak hebat? Hebat ya. Saya lihat dari orang tua Gus Dur ya, Iya. itu memasak nasi. Jadi memasak nasinya sendiri, meskipun punya santri, masak nasi sendiri. Dan per butirnya itu dibacakan Fatihah. Allahu Akbar. Itu kebayangkan. Per butir ya Ustazah? Iya, jadi alhamdulillah memang anak-anaknya sukses. Mencuci baju sambil iya, Masya Allah. menyetrika itu ada doa-doa yang dilantunkan sehingga itu menyerap apa yang Iya. didoakan. Yang pastinya rizki yang halal. Rezeki yang Rezeki yang halal ya, halal. karena insya Allah dari rezeki yang halal maka kita juga akan melahirkan para generasi-generasi muda yang soleh Betul. dan solehah. Masya Allah ya. Ya, Ustazah Balkis dan juga Neng Manda serta bunda-bunda salehah pengen banget ya kita ngobrol lebih detail lagi tentang tema ini, cuma waktu jua yang memisahkan kita. Ya, Ustazah Balkis ada yang ingin disampaikan pesan kepada pemirsa, silakan Ustazah. Ya. Tidak banyak karena kita sama-sama sedang belajar menjadi anak yang solehah atau soleh. Amin, ya Allah. Pastinya jangan pernah berhenti mendoakan orang tua, jangan pernah berhenti belajar untuk memuliakan orang tua ketika masih ada, dengan cara sederhana mendengarkan keluh kesah orang tua, menemaninya meskipun kita memiliki banyak aktivitas. Masya Allah. Ya, Neng Manda silakan. Nggak jauh ya, nggak sama dengan Ustazah, yang pastinya kita masih dikasih kesempatan sama Allah, maka ayo segera jangan sampai terlambat. Ya. Karena disitulah tadi kesempatan itulah yang membuat kita insya Allah akan ada pahala-pahala kebaikan, tabungan-tabungan kita di akhirat, karena insya Allah memuliakan orang tua adalah suatu hal yang disenangi oleh Allah pastinya. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustazah Balkis dan juga Neng Mandarika dan juga Bunda-Bunda Salehah Taklim Mawar Al-Hidayah Tangerang Selatan juga terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini ya menjadi amal ibadah buat kita semua, terutama di bulan Ramadan yang penuh berkah dan suci ini. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Dan pemirsa di rumah, jadikanlah orang tuamu seperti raja. Insya Allah rezekimu pun seperti raja. Dan saya Mugi Zainal beserta semua kru yang bertugas, mohon maaf apabila ada kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi